Kalau di Babinsa itu kita pakai istilah ada namanya itu muka seram, hati Romeo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat metro.com dimanapun Anda berada. Sore hari ini studio metro.com kedatangan salah seorang tamu istimewa, seorang purnawirawan Angkatan Darat. Selamat sore Pak Karno, bagaimana kabar? Selamat sore, alhamdulillah kabar baik dan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau pernah 25 tahun mengabdi selaku Babinsa. Boleh diceritakan pengalamannya Pak selama menjadi Babinsa? Untuk saya sejak menjadi Babinsa, pertama kali itu adalah di daerah Camba. Di daerah Camba. Saya berpindah-pindah dari desa ke desa karena saya ingin tahu bagaimana keadaan atau perbandingan di suatu wilayah. Karena di setiap wilayah itu, di daerah Maros, tidak akan mungkin masyarakatnya keadaannya sama. Kemarin saya kan di kecamatan Camba, Cempranai. Setelah pada waktu 2017 itu, saya mendapat lagi surat perintah untuk menggeser masuk ke komando. Untuk Kodim 1422 Maros. Sama saya mungkin 5 bulan, saya dapat lagi surat perintah menggeser lagi menjadi Babinsa di daerah kota Maros, khususnya di wilayah kantor Bupati dan sekitarnya, di PTB, di hiburan Pantai Tabur Ombak. Kemudian saya pembina di sana kurang lebih 2 tahun. Saya menggeser ke daerah Maros baru, yaitu khususnya di daerah pertambakan. Setelah saya 1 tahun di daerah itu, saya menggeser lagi ke daerah Marusu, masuk di kawasan industri. Kan kita juga di situ itu sudah berbagai macam juga itu orang pendatang, dan banyak gudang. Dan di setiap pergudangan itu Cina yang punya. Dan itu Cina kita hadapi itu ya bermacam-macam juga karakternya. Ada yang keras, ada yang lembut. Nah, itu. Dan memang kita sebagai pembina harus memang pandai membaca situasinya. Makanya saya bilang tadi bahwa seorang pembina itu yang bisa menjadi pembina itu di wilayah adalah tentara senior lah, tentara senior. Kenapa sampai saya bilang yang harus menjadi Babinsa itu harus tentara senior? Karena sudah banyak berpengalaman di lapangan, sudah banyak menghadapi karakter manusia. Nah, itu bisa menjadi Babinsa karena di setiap kita masuk di masyarakat itu sudah berbagai macam karakter manusia kita hadapi. Ada yang mau menerima kita bahwa oh ini bapak ini, jangan-jangan bapak ini orang seperti ini, jangan-jangan bapak ini seperti ini. Nah, kalau di Babinsa itu kita pakai istilah ada namanya itu muka seram, hati Romeo. Artinya hatinya tetap lembut. Hatinya tetap lembut, tapi mukanya itu muka seram, tapi hatinya lembut. Muka seram. Dengan beliau, ketika saya berjumpa dengan beliau awal-awal, seram sekali. Saya yang agak sungkan berbicara dengan beliau karena saya pikir wah seram sekali wajahnya, pasti dia killer. Namun setelah berkenalan dengan beliau akrab, ternyata hatinya begitu lembut dan sangat mudah sekali diajak berkomunikasi. Ya luar biasa, menarik sekali. Jadi Bapak 25 tahun menjadi Babinsa dan terhitung 7 kali berpindah tempat, Pak ya? Oh banyak kali. Ya. Apa sebenarnya tugas daripada Babinsa itu di tengah masyarakat? Babinsa itu di tengah masyarakat adalah membina masyarakat. Namanya membina masyarakat itu bagaimana supaya masyarakat itu bisa tidak terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Saya sebagai pembina selalu menyampaikan kepada masyarakat, kalau tidak mau berurusan dengan petugas-petugas yang merugikan kamu, ya kamu jangan melanggar. Kamu harus ikuti aturan-aturan. Contohnya, kalau tidak mau berhubungan dengan petugas, ya kau jangan lakukan yang bertentangan dengan aturan-aturan kepolisian. Bagaimana caranya untuk membina masyarakat saya supaya dia menghindari tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum? Artinya mencegah masyarakat tidak melakukan gangguan seperti itu.
Nah, Melakukan pendekatan. dia melakukan pendekatan. Hmm. Saya selalu melakukan pendekatan-pendekatan, dan memang memang harus pembina seperti itu. Jadi pembina itu kalau masuk di wilayahnya, wilayah teritorialnya, itu pembina itu harus namanya ada istilah namanya door to door, dari rumah ke rumah. Silaturahim. Karena kita itu membina mendapat perintah surat pembina dari masuk di wilayah itu, berarti wilayah itu adalah kita punya wilayah. Jadi wilayah yang manusianya yang ada di dalam wilayah itu adalah kita punya saudara semua. Jadi, Dalam sebuah wilayah ada berapa orang yang bertugas sebagai babinsa? hanya satu, Pak. Hanya satu. Nah, jadi dalam satu wilayah desa itu, saya berpasangan. Ada bimas, ada pembina. Dan tugas pokoknya kan lain. Tugas pokoknya dia itu lain. Tugas pokoknya kan dia bimbingan masyarakat. Saya pembina. Gitu. Masing-masing punya tupoksi berbeda. Masing-masing tugas pokok lain. Tapi tujuannya sama. Ya. Jadi kita punya tugas pokok sebenarnya tujuannya sama, hanya kalimatnya berbeda. Kalimat berbeda karena apa? Ada TNI AD, ada polisi. Berarti yang boleh menjadi babinsa hanya angkatan darat. Iya. Jadi adapun itu kalau misalnya ada dari angkatan udara, mau dijadikan pembina, itu tentunya dia harus masuk sekolah teritorial. Sekolah teritorial. Sekolah teritorial itu ya harus dia banyak belajar di Rindam itu. Setelah habis pelajaran teorinya, harus ada prakteknya. Harus belajar di Rindam dulu, masuk di Rindam selama sekian bulan, setelah itu keluar di desa-desa belajar. Oh begini. Berapa lama itu Pak sekolahnya? Sekolahnya ya kurang lebih 4 bulan lah. Tuh. Apa saja yang dipelajari di dalam sekolah teritorial? Kalau yang dipelajari di sekolah di dalam teritorial itu pada umumnya kita ini tentara, baik dari angkatan udara, baik dari angkatan laut, namanya itu selalu ada yang istilahnya itu back to basic, BB apa segala macam. Setelah itu ada memang khusus juklatnya itu pelajaran teritorial. Jadi di pelajaran teritorial itu menghadapi masyarakat seperti apa, kan begitu. Jadi semuanya itu namanya kalau tentara senior sudah sekolah teritorial itu dia sudah hafal mati apa yang saya buat apabila saya masuk di wilayah pelajaran itu. Setelah seseorang tentara selesai melaksanakan tugasnya babinsa sebagai babinsa, apakah dia boleh kembali berdinas di ketenteraan? Kan gini, kita ini dari batalion ini menjadi babinsa, bukan maksudnya menjadi babinsa keluar dari TNI, tidak. Kita ini dari baru masuk tentara masuk ke batalion dulu, ya, masuk ke batalion. Setelah ke batalion itu umurnya sudah sekian, sudah senior. Anggaplah kita dikatakan sudah senior ini umurnya. Sekolahkan teritorial selama 4 bulan. Selesai, sudah lolos babinsa, sudah lolos dia jadi babinsa. Jadi setelah lolos babinsa, tempatkan di semua kodim-kodim. Setelah ditempatkan dia di kodim-kodim, wah sudah ada supreme dari Panglima bahwa nama ini tempatkan babinsa di daerah sini. Jadi kita tetap tidak lepas dari TNI. Setelah kita anggaplah umpamanya kita setelah menjadi babinsa, tiba-tiba kita mau sekolah lagi, menjadi sekolah letnan, ya tes lagi. Jadi setelah lulus ada namanya perwira teritorial. Itu perwira teritorial itu dia selain tuh saya bukan jadi babinsa lagi tapi dan ramil, komandan dan ramil. Dan ramil itu mempunyai anggota berapa desa di wilayah itu. Kalau babinsa itu hanya satu desa nih. Tapi kalau dia jadi dan ramil, ya berapa desa di wilayah itu. Artinya dan ramil itu membawahi sekian babinsa. Jadi beliau lebih hebat lagi. Beliau itu lebih hebat lagi pengetahuannya pada babinsa. Artinya babinsa ini bertanggung jawab kepada dan ramil. Ya. Jadi kita ini bertanggung jawab kepada desa yang satu, kemudian disampaikan kepada dan ramil desa saya ini. Begini keadaannya. Makanya untuk sekarang itu babinsa itu dalam 1 hari itu 3 kali laporan. Dan ramil. Mulai pagi-pagi begitu habis apel pagi masuk di wilayah. Di wilayah harus ada temuan. Misalnya masuk di wilayah pertama sudah silaturahim kepada Pak Dusun. Ya kan? Atau Pak Dusun atau di masyarakat lain lah penting ada kita pecahkan ini. Begitu. Setelah itu ambil gambar, sambil gambar, berikan judul kan. Apa babinsa bersama masyarakat untuk membahas bagaimana ini. Kirim ke ramil. Laporan pertama. Dan setelah itu kan kita tidak lama di situ. Jalan lagi, masuk di perusahaan. Di perusahaan ketemu lagi pimpinannya.
atau ketemu ketua karyawan, nah, kita selalu kita mendapat informasi bahwa dan kita ini Babinsa ya selalu jemput bola, selalu jemput bola. Oh, di mana lagi supaya dapat informasi. Setelah itu pokoknya di mana-mana saja kita kumpul-kumpul selalu ada foto kirim. Selama 25 tahun menjadi Babinsa, konflik terbesar apa yang pernah kita selesaikan di tengah masyarakat? Mungkin ada perselisihan atau apa? Lama saya menjadi Babinsa itu ada beberapa yang saya temukan. Yang pertama adalah masalah perselisihan antara keluarga, penjualan lokasi, Sengketa lahan. ya sengketa lahan. Itu sebagai pembina bisa ada kedamaian. Saya selalu seperti itu, Ji, karena damai itu kan indah. Ya, saya selalu membuat bagaimana supaya dia antara bersaudara itu dari kesalahpahaman menjadi paham lagi. Karena biasanya itu kalau soal lahan itu biasanya kacau. Apabila Babinsanya hanya menonton dan melihat. Akan tetapi kalau Babinsanya coba turun ke menyampaikan ahli waris ini bahwa seharusnya seperti ini. Tidak mungkin ahli waris itu menyampaikan kepada Pak Babinsa bahwa tidak boleh begitu. Nah, karena kenapa? Kita ini sebagai pembina. Apa yang di otaknya mereka? Di otak kita ini sudah ada. Di otaknya mereka itu di sini sudah ada. Jadi gampang sekali, Ji. Gampang. Kenapa sampai saya bilang apa yang ada di otaknya mereka? Di otaknya pembina sudah ada. Karena kan bukan baru kali itu kita hadapi yang seperti ini. Bukan kali itu kita menghadapi yang seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya itu pemain bola. Kan biasa itu ada turnamen, kan? Ada yang namanya biasa turnamen di pedesaan. Ya terkadang kan si tuan rumah ini tidak mau dikalah. Terkadang itu tuan rumah, terkadang dia tidak mau dikalah. Padahal ini yang namanya bola, permainan. Tidak mungkin tidak ada yang kalah. Bagaimana caranya ada juara satu, ada juara dua? Kalau tidak ada yang kalah. Nah, inilah yang sering terjadi seperti itu. Bagaimana kalau umpamanya di lapangan, ya di lapangan. Baru kita ini tuan rumah mengamuk. Nah, mau tidak mau sih, Pak Babinsa harus turun tangan. Bagaimana caranya Pak Babinsa supaya aman? Bagaimana namanya pemain bola di desa? Namanya pemain bola di desa nak kacau, bermacam-macam itu. Ada yang bawa lupa, ada yang bawa palu, ada yang bawa perang panjang, ada yang bawa badi. Nah, bagaimana ini caranya Babinsa ini supaya bisa aman? Nah, itu. Apa yang kita lakukan dalam keadaan sendirian menghadapi masa yang seperti itu? Saya yakin saja. Kita sebagai pembina itu harus tiba masa, tiba akal. Kalau seorang pembina yang menghadapi seperti itu, langsung saja kita bilang, kalian itu tak usah berkelahi. Kamu sekalian, kau berkelahi dengan saya, tidak usah berkelahi antara itu dengan itu. Berkelahi dengan saya, kroyok saya. Mesti mundur, Pak. Mesti mundur. Waktu itu pembina mati. Dia bilang tidak, jangan berkelahi. Kau berkelahi dengan saya, kau kroyok saya. Nah, itu kan biasa itu masyarakat. Jangan, pembina paling betul ini, jangan. Apakah ada kemungkinan kita mengontak satuan untuk mendatangkan pasukan, mengurai masa kalau ada? Terkadang kan kalau kita seperti itu namanya pertandingan seperti itu kan namanya kan kita ini kan berdua biasa, ada bimasnya, ada apanya, dan terkadang juga kalau kita melihat situasinya seperti itu kan kita selalu baku kontak dengan Pak Kapolsek. Nah, jadi kalau misalnya terjadi seperti itu kan ya terkadang juga kita seperti ini sebagai Babinsa loh. Di wilayah ini kan tugas kepolisian ini seperti ini. Setidak-tidaknya ini ada kepolisian ini karena ini kan melihat permainan ini kan sudah biasa kita lihat. Setidak-tidaknya ini polisi harus tanggap. Tapi kan terkadang ya bagaimana? Ya. No comment. Ya bagaimana caranya? Bisa? Betul? Gitu. Artinya off the record itu kalau sengaja diciptakan kericuan saya ada alasan untuk menangkap. Itu tapi itu off the record. Tidak boleh begitu. Apa syarat Pak untuk menjadi seorang Babinsa? Ya persyaratan seorang menjadi Babinsa itu dilihat dari segi contohnya seperti cocoknya dia di Babinsa. Bapak ini cocoknya dia di staff. Jadi kalau saya lihat itu, ini pengalaman saya. Memang betul-betul itu yang dijadikan Babinsa itu adalah orang yang pandai berkomunikasi dengan masyarakat. Kemudian harus banyak pengalaman lah. Pengalaman persyaratannya saya lihat untuk menjadi Babinsa seperti itu. Harus memang banyak pengalaman.
Ya, banyak juga pengalaman di lapangan. Iya. Karena kalau untuk menempatkan salah satu orang Babinsa yang tidak punya pengalaman di lapangan, akhirnya juga dia di lapangan kaku. Dia tidak bisa berbuat. Selalu dia mengatakan, saya ke sini di mana? Saya masih di wilayah di sini, saya mau kemana? Ya, Iya, iya. nah, sedangkan kamu di pembina. Iya, Nah, kamu di pembina. Jadi kalau kamu harus masuk di wilayah itu, harus kamu itu yang pertama-tama kita temui itu adalah tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh. Itu pengaruh itu kan dia banyak menceritakan ke kita bahwa di sini itu keadaannya seperti sini, nah. Di sini itu keadaannya seperti di sini. Nah, jadi wilayah saya. Luar biasa. Luar biasa sekali perbincangan kita dengan Bapak Karno, 25 tahun menjadi Babinsa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dengan berbagai macam pengalamannya, suka dukanya selaku Babinsa. Beliau juga menceritakan bahwa syarat untuk menjadi Babinsa itu tidak mudah dan tentunya tidak semua orang mampu menjalankan tugas. Harus orang-orang yang memiliki kemampuan komunikatif, supel, mudah bergaul, dan kita saksikan beliau memang pribadi yang senang sekali bergaul. Saya waktu pertama kali berjumpa dengan beliau, Bapak Karno ini, langsung akrab. Di situ terbaca bahwa pribadinya beliau memang supel, gampang bergaul, dan mudah menerima siapa saja, tidak memilih-milih teman. Tentu juga menjadi syarat untuk mengabdi di tengah masyarakat, tidak boleh memilih-milih teman. Dan saat ini karena kesupulannya itulah ke pergaulannya yang luas, dia diajak untuk bergabung dalam sebuah partai. Sama-sama mendoakan mudah-mudahan beliau cita-citanya untuk menjadi caleg anggota legislatif di Kabupaten Maros dari partai yang bersangkutan bisa mulus jalannya dan lebih memberikan lagi pengabdian di tengah masyarakat. 25 tahun kemarin mengabdi sebagai Babinsa, tentu dalam lingkup yang hanya terbatas dalam sebuah wilayah pedesaan. Namun ketika nanti menjadi anggota legislatif, tentu pengabdiannya bisa lebih luas di tengah masyarakat. Ya, jadi beliau juga menceritakan bahwa setelah menyelesaikan purna baktinya selaku Angkatan Darat, langsung bergabung di salah satu media jurnalistik yaitu Pers Intelijen. Di sini kita melihat bahwa keinginan kuat beliau untuk terus mengabdi walaupun sudah purna bakti tidak pernah berhenti. Dan memang tugas kita sebagai hamba adalah mengabdi, menunjukkan bakti kita, menjadikan semua kegiatan kita sebagai sajadah media untuk bersujud mengabdi kepada Allah. Hablum minan nas wa hablum minallah. Sekian perbincangan santai kita pada sore hari ini bersama Bapak Karno. Sekali lagi terima kasih Pak Karno kesediaannya. Mudah-mudahan jalinan silaturahmi ini tetap terjalin kuat sampai lama. Amin, amin ya Allah. Sampai jumpa pada celotehan santai berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.